warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Aulia. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Gizi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang dikenal dengan UHAMKA Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kolesterol jahat dalam tubuh. Nah, sebelum saya berkomunikasi bersama ibu-ibu dan bapak, saya akan memberikan soal pretest tentang sejauh mana ibu dan bapak mengetahui tentang penyebab timbulnya kolesterol jahat dalam tubuh. Selanjutnya, saya akan memberikan poster tentang penyebab timbulnya kolesterol jahat dalam tubuh, di mana yang isinya itu tentang kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, kebiasaan merokok, umur dan jenis kelamin, dan berat badan berlebih. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita melakukan edukasi dan penyuluhan bersama ibu-ibu dan bapak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu dan bapak, apa kabarnya? Baik. Khair. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Aulia. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Gizi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan edukasi tentang penyebab timbulnya kolesterol jahat dalam tubuh. Nah, ibu-ibu, sebelumnya saya ingin tahu nama ibu dan bapak. Di sini nama ibu siapa? Ijah. Umur ibu berapa? Umur 55. Fakia. Namanya? Fakia. Umur ibu? 52. Ibu? Ibu Kopipa. Umur ibu? 53. Nama bapak? Bapak Hari Umurnya? 60. Nah, ibu dan bapak, selanjutnya saya akan memberikan soal pretest dan post-test. Nanti ibu bapak jawab ya pertanyaannya. Pertama ya. Kok kalau buat saya jawab banget. Nanti ibu bapak jawab ya. Silahkan diisi buat soal pretestnya ya Pak, Bu. Iya. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya saya ya. Iya. Ini Neng diisi semua. Iya, boleh semampunya ibu aja yang ibu ketahui. Iya. Udah Neng. Udah. Sini Bu, dikumpulin. Buka Iya, aja. silakan aja. Udah beres. Pulang aja. Nah, sekarang saya akan bagikan poster buat ibu dan bapak. Boleh dibaca-baca. Terima kasih. Lagi Neng. Ya. Udah. Boleh dibaca dulu untuk posternya ya Bu. Kan di situ tuh udah ada penjelasan tentang penyebab timbulnya kolesterol jahat dalam tubuh. Sudah? Udah. Sebelumnya di sini saya mau nanya pada ibu dan bapak. Ibu bapak tahu nggak kolesterol itu apa sih? Pegel pun nggak Neng. Pegel badan, Ya. pegel sirah, sakit sirah. Bapak, apa yang bapak ketahui tentang kolesterol? Tentang kolesterol diantaranya tubuh kita terasa sakit-sakit, pusing,
dan lain sebagainya. Terus gemper, apakah itu termasuk penyebab kolesterol apa bukan? Terus di samping itu saya aktivitas perokok. Bapak merokok? Saya perokok, tapi dibarengi dengan kegiatan-kegiatan aktivitas fisik, sehingga saya tidak ada gejala-gejala penyakit merokok. Gimana kira-kira? Itu pertanyaan. Saya perokok, tapi sambil aktivitas sehari-hari biar sampai keluar keringat. Nah, apakah itu bisa menimbulkan gejala-gejala tentang penyakit kolesterol? Baik Pak, kalau bisa menurut saya Bapak kurangin merokoknya, kalau bisa berhenti. Kalau sekiranya Bapak nggak bisa buat berhenti, Bapak kurangin rokoknya atau Bapak melakukan aktivitas fisik yang cukup. Kalau bisa Bapak paginya itu berolahraga, terus makan makanan yang bergizi, Minum yang banyak. ya dengan minum yang banyak juga. Nah, gimana Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanya lagi? Ada, Neng, ada. Ibu ini kan udah tua, Iya, tapi ibu itu punya penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat. Tapi ibu tuh makanannya itu nggak teratur. Namanya ibu udah tua, nggak punya. Apa aja jangan makan, ikan asin, tangki, sayur meninjau gitu ya. Namanya udah tua lah, ngomongnya belepotan. Tuh, apa yang dikurangi sama Neng itu? Oh iya. Solusinya. Oh iya Bu, sebaiknya sih Ibu tuh kayak harus mengurangin karena kan Oh iya. kalau mengonsumsi ikan asin, terus sayur tangkil kayak gitu tuh sebenarnya itu kayak buat penyebab kolesterol. Iya. Nah, Ibu tuh harus mengurangin makanan yang tidak sehat karena tubuh Ibu itu akan terserang penyakit. Alangkah baiknya Ibu tuh harus mengonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang akan serat dan protein yang tinggi. Contohnya apa? Itu Neng yang dimakan ibu tuh seharusnya apa? Nah, Ibu tuh harusnya mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Oh, iya. Makanan yang bergizi. Jadi Ibu tuh harus ngurangin makanan yang Hijau-hijau. makanan kayak ikan asin, terus tangkil. Oh itu jangan Neng ya. Iya. Ya deh, insya Allah sama ibu ya. Insya Allah ibu kan mau dijaga karena ibu ini pengen sehat gitu ya. Ya terima kasih sama Neng ya kalau udah disehatin ibu, namanya udah tua nggak tahu apa-apa. Iya Ibu. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau nyanyi, Neng. Iya Ibu, silahkan. Ibu tiap hari suka masuk angin, Iya. suka pegel-pegel, Ya. nggak bisa tidur. Pengennya ibu dikerik aja, itu baik nggak, Neng? Oh iya Ibu, sebenarnya itu tuh nggak baik buat kesehatan kalau sering dikerik karena itu bakalan menipis tuh kulit ibunya karena sering dikerik. Nah sebaiknya ibu tuh kalau itu lebih baik mengonsumsi banyak air putih hangat. Nah karena berat badan ibu tuh obesitas, ibu tuh sebaiknya mengonsumsi makanan yang rendah akan lemak. Kan hobi ibu, Neng, namanya juga di kamu, Neng, nyari makanan yang enak-enak yang berserat susah. Ada juga lemak asin, Iya, Neng, sayur kamu tangkil, susah, makan enak, nggak kayak di kota. Makan Banyak. sehari juga bicaranya susah, Neng, orang miskin. Iya Ibu, alangkah baiknya menurut saya Ibu tuh kayak mengonsumsinya itu harus dikurangin karena itu tuh nggak baik buat kesehatan Ibu juga kalau keseringan makan ikan asin. Gitu ya Neng ya. Iya. Tapi ibu hobi bagaimana, Neng? Ya jangan. Hobi boleh, cuma Ibu harus sedikit menguranginya. Makasih, Neng. Iya Ibu. Dan peningkatan resiko seseorang terkena penyakit tekanan darah tinggi. Nah, Kalau udah tua mah kalau pusing itu pasti darah tinggi Neng ya. iya betul Ibu. Selanjutnya itu ada yang tahu berapa kadar kolesterol normal?
Nggak tahu. Nah, kadar kolesterol lemah itu 200 mg per dl. Nah, selanjutnya di bawah ini yang bukan cara untuk mengendalikan kolesterol dalam tubuh, diantaranya mengatur pola makan dengan mengonsumsi makanan yang tinggi lemak. Selanjutnya, pada tubuh manusia, kolesterol terdapat dalam empedu, hati, dan jaringan saraf. Untuk yang ke-10, pemeriksaan kadar kolesterol dalam tubuh, yaitu pemeriksaan apa Ibu? Pemeriksaan darah atau pemeriksaan urin? Darah. Ya, benar. Alhamdulillah semuanya Ibu dan Bapak sudah tahu tentang kolesterol, darah tinggi, asam urat. Ya. Udah dikasih tahu aman Neng cara-caranya yang nggak boleh dimakan apa itu ya Neng ya. Iya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, karena dari hasil pretest dan post-test ini, Bapak dan Ibu semuanya sudah mengetahui apa itu kolesterol tinggi. Nah, sekarang kita bahas soal dari pretest dan protesnya ya. Di sini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kolesterol? Nah, jawabannya itu merupakan salah satu komponen dari lemak sterol yang ditemukan dalam membran sel dan disirkulasi dalam plasma darah. Nah, tadi Bapak Haji udah menjawab benar ya Pak? Iya. Nah, untuk pertanyaan keduanya itu, faktor yang tidak dapat dikontrol dari penyebab kolesterol yaitu keturunan dan usia. Nah, untuk pertanyaan ketiga, di bawah ini merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dikontrol pada penyebab kolesterol yaitu tekanan darah tinggi. Tadi siapa yang jawab tekanan darah tinggi yang benar? Ibu Ija. Nah, Ibu Ija pertanyaannya, jawabannya benar ya Ibu? Iya. Nah, untuk pertanyaan keempat, di bawah ini yang merupakan salah satu gejala kolesterol adalah, tadi Ibu gimana kalau gejala kolesterol sering mengalami apa? Pusing, nyeri di bagian kepala, ya. Semut-semutan, sakit punggung. Untuk pertanyaan kelima, di bawah ini mana yang makanan bukan mengandung kolesterol tinggi? A. Daging sapi, B. Udang lobster, C. Protein nabati, D. Susu full cream. Yang benar adalah protein nabati. Nah, sekarang untuk pertanyaan ke-6. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan dinding sel, pembuluh darah, dan peningkatan resiko seseorang terkena penyakit tekanan darah tinggi. Baik, Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Iya Pak, silakan. Saya mau tanya tentang masalah mengkonsumsi makanan. Iya. Makanan-makanan apa aja yang kira-kiranya jangan sampai menimbulkan penyakit kolesterol. Ya, makanan-makanan apa aja? Contoh seperti sayur mayur yang harus dimakan, yang dikonsumsi sayur apa? Terus kedua, masalah jenis kelamin yang kena penyakit kolesterol itu apakah umur muda, apakah umur yang udah tua yang kena serangan penyakit kolesterol. Itu mungkin akibat dari segi makanan juga. Tolong dijelaskan tentang masalah hal tersebut. Nah, iya Pak, untuk kebiasaan makanan itu Bapak harus menghindari makanan yang tinggi lemak. Contohnya itu kayak daging, terus makanan kayak ampela. Nah, Bapak harus mengurangi makanan tersebut. Tapi tidak selamanya makanan lemak itu akan jahat saja. Ada lemak baik juga, tergantung kadar kolesterol normalnya. Nah, untuk umur dan jenis kelamin, nggak selamanya orang yang terkena kolesterol itu di usia lansia, tapi bisa untuk orang yang usianya muda yang terkena kolesterol. Nah, untuk laki-laki itu biasanya dari usia 40 tahun. Nah, untuk perempuan dari saat mereka menopause. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang udah menyempatkan waktunya. Semoga materi ini bisa bermanfaat
semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari video tadi tentang kolesterol yaitu kolesterol merupakan salah satu komponen dari lemak sterol yang ditemukan dalam membran sel dan sirkulasi dalam plasma darah. Dan lemak merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh tubuh selain zat gizi lainnya. Lemak menjadi salah satu sumber energi yang memiliki kalori paling tinggi. Kadar kolesterol normal yaitu 200 mg/dl. Tetapi apabila kadar kolesterol berlebih dalam darah, maka akan menyebabkan timbulnya penyakit seperti jantung koroner, stroke, diabetes, impotensi, dan pelemakan hati. Kolesterol berfungsi membentuk dinding sel, membran sel dalam tubuh. Selain itu, jumlah membran penting dalam produksi hormon seks, vitamin D, serta untuk fungsi otak dan saraf. Manusia rata-rata membutuhkan 1100 mg kolesterol per hari untuk memelihara membran sel dan fungsi fisiologis lainnya. Kolesterol terdapat hampir di seluruh sel pada hewan dan manusia. Pada tumbuhan manusia, kolesterol terdapat dalam darah, empedu, hati, kelenjar, adrenal, bagian luar, dan jaringan saraf. Penyebab kolesterol yaitu pemicu timbulnya kolesterol tinggi dalam darah. Penyebab meningkatkan kadar kolesterol paling banyak disebabkan oleh asupan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh, pola hidup yang tidak sehat dan seimbang, gaya hidup yang salah, dan kebiasaan buruk yang menjadikan rutinitas sehari-hari. Faktor penting yang menjadi penyebab kolesterol semakin meningkat diantaranya faktor yang tidak dapat dikontrol dan faktor yang dapat dikontrol. Faktor yang tidak dapat dikontrol yaitu keturunan dan usia. Keturunan: apabila ada keluarga yang berkolesterol tinggi, maka besar kemungkinan anak memiliki bakat untuk mempunyai kolesterol yang tinggi. Resiko adanya suatu gangguan kesehatan biasanya 6 kali lebih besar menimpa anak dibandingkan orang tua. Usia: setelah 20 tahun, kolesterol cenderung meningkat pada pria. Kolesterol akan mudah naik setelah umur 50 tahun pada wanita. Kolesterol akan mudah untuk naik setelah masa menopause. Faktor yang tidak dapat dikontrol yaitu makanan terlalu banyak lemak jenuh seperti mentega, biskuit, dan fast food. Kelebihan berat badan, kurang berolahraga. Selanjutnya, gejala kolesterol. Gejala kolesterol yaitu tangan dan kaki sering pegal, sering kesemutan, dada sebelah kiri terasa nyeri, tengkuk dan pundak terasa pegal, sering pusing atau nyeri di bagian belakang kepala. Nah, komplikasi kolesterol yaitu tekanan darah tinggi, stroke, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung kolesterol, kematian, dan pencegahan kolesterol. Makanan yang mengandung kolesterol tinggi adalah susu, jeroan sapi, kerang putih, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak. Begitu juga dengan minyak jenuh yang dibuat manusia seperti margarin yang sebenarnya dari tanaman dibuat sedemikian rupa agar bisa diolah. Makin jenuh minyak itu maka akan makin lezat. Minyak yang menyebabkan cita rasa itu enak, padahal minyak inilah cikal bakal LDL. Makin banyak LDL, makin tinggi resiko terjadinya penyakit. Walaupun kolesterol penting dan diperlukan oleh tubuh kita, kadar kolesterol darah yang tinggi tentu saja tidak baik. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan dinding sel, pembuluh darah, dan peningkatan resiko seseorang terkena penyakit antara lain jantung, stroke, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Pemeriksaan kadar kolesterol dalam tubuh adalah dengan pemeriksaan darah. Pada pemeriksaan darah, untuk mengetahui kadar kolesterol seseorang, diperiksa kadar kolesterol total yaitu LDL, HDL, trigliserida. Sebelum pemeriksaan kolesterol, perlu dilakukan puasa 912 jam sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar kadar kolesterol berada pada nilai normal. Dengan olahraga rutin dapat membantu untuk meningkatkan kadar kolesterol lebih baik di dalam darah.
Dampak buruk dari kadar kolesterol jahat yang berlebih ambang batas yaitu terjadi aterosklerosis atau endapan kerak di pembuluh darah sehingga diameter pembuluh darah menyempit. Jika kadar kolesterol jahat berlebih ambang batas, maka akan menyebabkan terjadinya penyumbatan dinding bagian dalam arteri, yang kemudian dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Kunci penting dalam pengaturan kolesterol dalam tubuh adalah dengan mengatur pola makan dan aktivitas fisik. Cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan kolesterol dalam tubuh diantaranya mengatur pola makan dengan mengonsumsi makanan yang rendah lemak, gaya hidup yang sehat, memperbanyak makanan berserat, memperbanyak makanan yang banyak mengandung antioksidan seperti sayur dan buah, menghindari rokok dan minuman alkohol, serta lakukan olahraga secara teratur. Nah, adapun penyebab lain dari timbulnya kolesterol jahat dalam tubuh yaitu kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Banyak mengonsumsi makanan tidak sehat hanya akan membuat tubuh semakin mudah terserang penyakit dan mengalami banyak keluhan gangguan kesehatan. Makanan yang umumnya kita konsumsi sehari-hari pastinya mengandung lemak. Namun lemak tak selamanya buruk bagi tubuh asalkan kadar lemak yang kita peroleh dari berbagai sumber makanan tak melebihi batas normal. Banyak mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau lemak jenuh akan membawa dampak buruk bagi kesehatan tubuh ya, salah satunya adalah kolesterol. Kurangnya aktivitas fisik, terlalu banyak diam atau jarang bergerak hanya akan membuat tubuh semakin lemah dan pusing. Kerja organ tubuh tidak optimal. Lakukan olahraga fisik minimal 2/3 kali dalam seminggu selama 30 menit per session. Olahraga yang teratur dan sesuai dengan kemampuan dapat membantu dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Selanjutnya merokok. Rokok yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan tubuh yang juga mempengaruhi sistem kardiovaskuler dalam berbagai cara termasuk menurunkan kadar oksigen dan memicu kerusakan pada jantung. Selanjutnya umur dan jenis kelamin. Umur dan jenis kelamin juga mempengaruhi seseorang untuk terserang kolesterol. Kolesterol menghadapi seseorang ketika usia tua, namun kini usia muda pun rentan dengan kolesterol yang secara perlahan mulai meningkat. Umumnya, kolesterol hingga pada pria ketika memasuki usia 40 tahun ke atas, pada wanita umumnya ketika memasuki masa menopause. Kemudian berat badan berlebih atau dikenal dengan obesitas. Jika seseorang kelebihan berat badan identik dengan tubuh yang menyimpan banyak lemak dan kalori. Seseorang yang kelebihan berat badan pastinya rentan terhadap suatu penyakit. Bahkan penyakit kolesterol pun siap mengintai. Semakin banyak lemak dan kolesterol yang mengandung dalam darah, semakin buruk keadaan dan tingkat kesehatan akan mengalami gangguan. Untuk itu disarankan melakukan diet sehat, mengurangi asupan makan yang mengandung lemak jenuh. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.